Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di kesempatan kali ini gua mau masang ini guys ya. Nah, ini namanya apa nih guysnya? Nah, oke, ini namanya tabung resonator. Ini part milik Suzuki Gesek Yaris ya. Gesek Bandit, Gesek R atau Gesek S. Nah, ini fungsinya nanti untuk menyimpan udara cadangan ya guys ya, dari filter udara menuju throttle body. Untuk pemasangannya gimana nih nanti guys ya? Nah, nanti gua praktekkan cara pemasangannya di motor Suzuki Address gue yang merah nih. Karena kalau Address gue yang putih itu udah gue pasang resonator ya guys ya. Jadi menurut gua ada sedikit perbedaan ya guys ya, dari getaran mesin dan juga performa ya, walaupun nggak terlalu signifikan lah ya. Oke guys, nah ini sendiri resonator ini sendiri ori Suzuki-nya itu harganya sekitar 20 ribuan ya guys ya, atau 21 ribuan nih. Nah, ini gue tunjukin nih link pembeliannya. Nah guys, oke guys, selanjutnya kita pasang ya guys ya, benda ini guys ya. Oke guys. Oke guys, nah ini kita nanti paling pertama-tama kita bongkar bagian box filter ya guys ya. Box filter sampai ke bagian karet menuju ke inlet throttle body nih guys. Nah, nanti untuk pemasangannya di sini nih. Di sini tuh udah disediain. Nah, kayak semacam buat ininya guys ya, resonator ya. Karena yang gue tahu tuh Address Eropa itu, atau Address versi Eropa itu, dia udah pakai tabung resonator guys. Jadi nanti kita pasang ya guys ya di sini guys ya. Oke guys, kita bongkar dulu guys ya bagian box filternya. Nah, kita untuk melepas bagian intake, nggak usah bongkar ini berarti ya, nggak usah bongkar body ya, dari sini aja pakai obeng ya. Oke guys, kita langsung bongkar aja guys ya. Nah, cara bongkar box filter Address ini kita menggunakan kunci T10 ya, ada 2 biji, 1 dan juga 2 nih. Nah, kemudian nanti kita buka bagian karet inputnya guys ya, inletnya guys ya. Nah, ini pakai obeng plus nih. Oke guys, kita langsung eksekusi guys. Oke guys, nah ini kita berhasil kita buka nih box filternya. Nah, ini yang gue bilang tadi nih. Jadi di sini tuh di Suzuki Address karet filter karet filternya ya, yang menuju input masuk throttle body tuh ada semacam kayak ini guys ya. Jalur. Ini jalur buat yang tadi gue bilang buat resonator. Kalau untuk Address versi Eropa itu dia ada resonator ya guys ya. Oke, kita buka dulu guys ya. Jadi seperti ini tabung resonatornya. Nanti gue bakal masang seperti ini guys ya. Kalau kayak gini nggak bisa mentok, berarti paling dibalik ini guys ya. Nah, ini berarti nanti dibolongin agak lebar juga ya. Nah, ini nanti ngebolongin ini. Ini ngebolonginnya bisa macam-macam cara guys ya. Bisa pakai obeng dipanasin, cutter yang dipanasin, gunting, atau bisa jadi pakai bor juga guys ya. Tapi ini gue paling pakai obeng dipanasin aja guys ya, atau pakai cutter ya, nanti gue coba, atau pakai pisau ya guys ya. Oke guys, kita langsung bolongin ini guys ya. Oke guys, nah ini gue percobaan pertama paling gue memakai pisau ya guys ya. Pisau dipanasin. Nah, ini kalau udah dipanasin, kita ini guys ya. Nah, ini langsung tembus guys ya. Ini kalau nggak salah karetnya cukup tebel ya guys ya. Nah, ini karetnya cukup tebal nih guys nih. Karena gue dulu pernah bongkar yang putih juga itu di Suzuki Indosarana Cirebon ya guys ya. Nah, itu ngebolonginnya susah ini guys ya, ngebolongin ini guys ya. Karetnya tebal banget. Nah, kalau untuk di Next 2 atau Next Crossover gue nggak tahu guys ya, ada
centolannya gini apa enggak, ini buat masukin tabung resonatornya. Yang jelas nih kalau di address udah pasti ada ya guys ya. Hati-hati guys ya biar nggak sobek. Oke guys, akhirnya setelah kurang lebih 5 menitan gue coak-coak. Ini ternyata dalam banget guys ya karetnya ya, dari ujung sini sampai ke sini guys. Nah ini tinggal gue cabut. Jadi tadi gue modalnya pisau aja guys ya, pisau yang gue panasin. Nah ini udah tembus nih ya lubangnya ya ke dalam ya. Nah tuh udah tembus, tinggal dirapihin aja guys ya. Oke, setelah sudah bolong nih guys ya. Nah, ini kelihatan ya. Kita pasang ya guys ya, tabung resonatornya. Nah ini kita masangnya seperti ini guys. Oke, nah ini kita pasang guys, agar tekan ya guys ya. Nah ini udah masuk guys. Nah untuk selanjutnya nanti paling kita kabel tis ini guys ya, bagian sini ya, kabel tis atau dikawatin ya guys ya. Tapi nanti paling gue coba kabel tis di sini. Oke, nah ini udah masuk guys ya. Ini jauh juga guys ya, ujung tabung resonator sampai sini nih, ujung ini. Jadi bukan di sini mepetnya, tapi di sini nih. Nah oke, setelah ini kita pasang lagi guys ya, bagian filternya ke dalam. Oke guys, kita tinggal masang kabel tis ya guys ya. Ini kabel tisnya di sini. Pastiin masang kabel tisnya kenceng ya guys ya. Oke, kalau udah dipotong guys kabel tisnya. Nah jadi seperti ini guys ya penampakannya guys ya. Nah. Oke, kita langsung pasang ya guys ya. Oke guys, kalau tadi ngelepas bagian baut karet yang ke inlet throttle bodinya itu gampang ya guys ya, tapi masangnya susah guys, harus buka jok dulu ternyata. Ya mungkin karena tangan gue kegedean juga kali ya. Ujung-ujungnya buka jok guys, buka jok sama buka bagasi. Nah ini tinggal masukin ini guys ya, agak susah ya, apakah ini masih baru juga. Tuh yang dari sini aja agak susah, gimana yang dari ini tadi ya tanpa ngelepas ya. Oke, sudah masuk sempurna guys ya, tinggal kita kencengin aja guys pakai klemnya. Oke, nah ini klemnya udah terpasang. Nah ini tabung resonator ya guys ya, ini udah posisi udah kenceng ya, udah di kabel tis. Kita tester guys. Oh iya guys, tabung resonator ini selain membuat tarikan sedikit responsif, juga ini guys ya, dia bisa mengurangi suara ngorok dari dari filter ya, suara ngorok atau suara kasar ya. Jadi itu mesin berasanya halus guys. Makanya waktu itu gua address putih gua tuh gue bandingin sama address merah gue ini ya. Padahal address merah ini waktu itu kondisi baru, address putih gue itu udah 2 tahun. Tapi entah mengapa address putih gue itu lebih halus mesinnya guys ya, dan juga nggak terlalu ngorok. Nah setelah gue analisa pelan-pelan, bisa jadi dari yang tadi ini nih, dari resonator atau tabung induksi ya. Nah kan address putih gue pakai tabung resonator, sedangkan address merah ini belum, tapi ini baru dipasang ya. Gue pakai tabung resonator atau tabung induksi dulu pernah diterapin juga ke Satria FU gue guys ya, yang karbu tahun 2012 itu gue masang tabung induksi punya motor 2 tak ya kalau nggak salah ya, lupa gue motor apa ya.
Itu gue pasang ke Satria FV juga, dia tarikannya lumayan jengat dan juga mesinnya lumayan halus ya guys ya. Oke, habis ini kita tester ya guys ya, apakah beneran lebih responsif dan mesinnya lebih halus dan nggak ngorok. Nah, ini nanti kita buktikan ya guys ya, impresinya guys ya, ada perbedaan apa enggak ya guys ya. Oke, gue mau masang bagian joknya dulu guys ya. Oke guys, jadi impresi setelah pemasangan tabung resonator tadi ya, di bagian filter menuju throttle body guys ya. Apakah ada perbedaan atau ini? Menurut gua sih tarikan awal sedikit responsif ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Nih misalkan nih tarikannya nih, nah, ini yang gua rasa itu sedikit responsif dan juga lebih padat suara knalpotnya. Tapi kalau untuk getaran atau suara ngorok dari filternya itu menurut gue sama aja guys ya. Gue juga masih bingung kenapa address putih gue itu lebih halus ya mesinnya, getarannya ya, dan juga nggak terlalu ngorok. Padahal ini olinya juga sama dan juga sama-sama pakai resonator. Mungkin next nanti gue ini guys ya, gue tukar kali ya puli belakang address putih gue tuh. Soalnya address putih gue puli belakangnya itu kan pakai punya Next lama, dia yang lebih ngejepit itu. Mungkin karena perbedaan puli belakang juga ngaruh ya guys ya. Jadi mungkin pakai puli Next lama itu berpengaruh, jadi getaran mesinnya lebih minim ya. Nah, jadi ini gue pasang tabung resonator, gue kira getarannya berkurang. Ternyata kalau untuk getaran mesin masih sama ya. Jadi ya itu mungkin nanti ya sama address putih gue mungkin nanti tukeran puli belakang kali ya. Kalau puli belakang tukeran di address merah bisa lebih halus, berarti memang yang bikin halus itu puli belakang punyaan Next lama atau Next Reborn ya guys ya. Oke guys, jadi sampai sini aja guys ya, impresi pemasangan tabung resonator di Suzuki Address. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada salah-salah kata mohon untuk dikoreksi guys ya. Jangan lupa untuk menonton video gua berikutnya guys. Terima kasih.